Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Istiqomah, NIM I 2019-1128 dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan mereview 5 materi dari pelajaran mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh dosen Bapak Abdul Wadud Nafis. Nah, materi yang pertama yaitu tentang perhitungan pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional adalah nilai total atau output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara tersebut dalam satu tahun. Konsep pendapatan ada 7. Konsep pendapatan nasional ada 7, yaitu produk domestik bruto, yang kedua produk nasional bruto, yang ketiga produk nasional neto, yang keempat pendapatan nasional neto, yang kelima pendapatan perseorangan, yang keenam pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, di sini ada manfaat perhitungan pendapatan nasional, yaitu yang pertama untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Nah, jadi suatu negara dapat lihat kemakmurannya dilihat dari pendapatan nasionalnya. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Dan yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Nah, macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional itu ada 3. Yang pertama yaitu metode pendekatan nilai produksi, yang kedua metode pendekatan pendapatan, dan yang ketiga adalah metode pendekatan pengeluaran. Nah, pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi itu bagaimana sih? Yaitu yang pertama yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor perdesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional dapat mengukur kesejahteraan. Dan yang keempat, sebagai ukuran dari kesejahteraan Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara atau sedekah. Nah, sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam yang pertama yaitu ghanimah, yang kedua sedekah, yang ketiga infak, keempat zakat, kelima ush, keenam jizyah, ketujuh kharaj, kedelapan pajak tambang atau harta karun, yang kesembilan adalah wakaf. Nah, materi yang selanjutnya yaitu uang dan fungsinya. Nah, definisi uang terlebih dahulu adalah uang adalah benda yang diterima masyarakat secara umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jenis uang itu ada 2 menurut bahan pembuatannya, yaitu uang logam dan uang kertas. Nah, jenis uang menurut lembaga pengeluarannya itu juga ada 2, yaitu uang kartal dan uang giral. Contohnya uang kartal itu uang kertas atau uang logam, sedangkan uang giral contohnya cek dan giro. Jenis uang menurut nilainya ada 2, yaitu uang penuh dan uang tanda. Nah, fungsi uang itu apa sih? Jadi fungsi uang itu yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua uang sebagai satuan hitung, dan yang ketiga uang sebagai alat penyimpanan nilai. Nah, ternyata uang ini punya fungsi turunan juga. Jadi fungsi turunan uang yaitu uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah, yang kedua uang sebagai alat pembayaran utang, yang ketiga uang sebagai alat penimbun kekayaan, yang keempat uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan yang kelima adalah uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Adapun fungsi uang menurut ekonomi Islam yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, atau yang ketiga sebagai alat penyimpan kekayaan. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam.
Jadi pengertian kebijakan moneter itu adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Contohnya itu mencetak uang, mengedarkan uang, terus mengatur jumlah uang yang beredar, seperti itu. Jenis-jenis kebijakan moneter yaitu kebijakan moneter ekspansif dan yang kedua kebijakan moneter kontraktif. Tujuan kebijakan moneter yaitu mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian, menjaga kestabilan harga, menjaga kestabilan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, dan memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Selanjutnya yaitu distribusi likuid yang optimal. Manfaat selanjutnya yaitu mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM, dan yang terakhir pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Nah, instrumen kebijakan moneter ini ada 6, yaitu pertama kebijakan operasi pasar terbuka, yang kedua kebijakan diskonto, yang ketiga kebijakan cadangan kas, yang keempat kebijakan kredit ketat, yang kelima kebijakan dorongan moral, dan yang keenam penyesuaian suku bunga. Nah, beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam itu ada 2, yaitu mazhab yang pertama istishaduna, yang kedua mazhab kedua yaitu mainstream. Nah, yang selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu nisbatul ihliyati, yang kedua iqna al-ma'wi, yang ketiga nisbatul iqrad, yang keempat idatus sanad, yang kelima asyuku al-islamiyah, yang keenam islamic syuku, yang ketujuh al-istimar al-hukumi. Yang selanjutnya saya akan membahas materi yang keempat yaitu peran dan fungsi bank sentral. Nah, jadi bank sentral itu apa sih? Jadi bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Nah, tujuan bank sentral ini apa sih? Jadi tujuannya itu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Yang kedua, untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, tugas bank sentral yang berkaitan dengan pemerintah, yaitu yang pertama, menyediakan kredit terhadap pemerintah, yang kedua, mengatur kas pemerintah, yang ketiga, membantu proses lelang dan menjual surat-surat hutang negara, yang keempat, melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah, yang kelima, mempunyai hak penuh terhadap pencetakan dan produksi uang. Nah, selain itu, tugas bank sentral dalam perbankan, yaitu yang pertama, yang pasti menentukan suku bunga, yang kedua, sebagai banker, yang ketiga, melakukan pengembangan kredit yang sehat, yang keempat, melakukan pembinaan semua bank yang ada, yang kelima, melakukan pengaturan dan pengontrolan serta perluasan jaringan lalu lintas pembayaran. Yang keenam, melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Nah, kewenangan bank sentral ini ada 3. Yang pertama yaitu untuk melakukan pengendalian moneter. Yang kedua, menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Dan yang ketiga, melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu saya akan menerangkan tentang tugas dan wewenang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam menyelesaikan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
Di antaranya adalah perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, asas-asas OJK ini ada beberapa asas, yaitu yang pertama asas independensi, di mana asas ini melakukan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi OJK itu melakukan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Yang kedua, asas kepastian hukum. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Yang keempat, asas keterbukaan. Kelima, asas profesionalisme. Yang keenam, asas integritas. Yang ketujuh, asas akuntabilitas. Nah, di sini juga ada tugas OJK. Yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. OJK juga mempunyai wewenang, yaitu yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang tugas OJK. Dan yang keempat adalah mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga keuangan. Dan yang terakhir, yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur. Nah, itu tadi 5 materi yang sudah saya review. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.